Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 876 sampai bab 880. Lang Tianya tertegun dan berkata, "Din, kamu salah paham. Di mana aku akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pesawat ulang-alik terbang? Itu milik Omi. Omi, dia adalah Omi, siswa dengan kelulusan tercepat dalam sejarah akademi kami. Mulai dari memasuki akademi hingga lulus. Hanya beberapa bulan." Dekan memandang Omi dan tersenyum. Ya, dia benar-benar muda dan menjanjikan. Senior telah bertemu Dekan. Sama-sama. Kamu lulusan Star Ocean Academy-ku. Jadi itu muridku. Hehe, Omi hanya tersenyum. Omi merasa Dekan ini selalu mengingatkan pesawat ulang-aliknya. Apakah dia ingin memukulnya dengan itu? Baru kemudian Omi merasa bahwa dia tidak terlalu mengundang ke pesawat ulang-aliknya. Omi, bagaimana kamu mendapatkan pesawat ulang-alik terbang ini? Dekan bertanya. Omi berkata, seorang raja memberikannya kepadanya. Oh ya. Raja mana yang begitu murah hati untuk mengirim pesawat ulang-alik terbang, sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Oh, Raja wilayah Yan Huang. Jadi kamu dari Kekaisaran Yan Huang. Jadi siapa rajamu? Setelah syuting, Omi harus berbohong demi masalah yang tidak perlu. Aku seorang pangeran dari Kekaisaran Yan Huang. Jadi itu saja. Tidak heran kamu mampu menerbangkan pesawat ulang-alik, Din. Tersenyum tetapi keinginan untuk pesawat ulang-alik terbang di matanya tidak berkurang sama sekali setelah dia mendengar bahwa Omi adalah seorang pangeran. Seolah-olah, apakah Omi adalah seorang pangeran atau tidak? Itu tidak masalah sama sekali. Omi dalam hati berkata, oh tidak, saya berbohong tentang menjadi seorang pangeran. Tetapi makna di mata Dekan tampaknya tidak berkurang. Seolah-olah bukan olah dia benar-benar akan kehilangan pesawat ulang-alik hari ini. Omi sangat tertekan. Jika dia kehilangan pesawat ulang-alik terbang, pulau yang satu ini di laut yang luas, di mana Omi dapat naik pesawat untuk pergi. Dia hanya bisa naik perahu. Naik perahu ke kerajaan terdekat. Itu akan memakan waktu kurang dari sebulan. Ini adalah kerugian nyata. Dekan berkata, Omi, saya ingin berbicara dengan Anda sendirian. Apa yang ingin dibicarakan denganku? Mari kita bicara di tempatku. Mari kita bicara di sini, kata Don Omi. Omi tidak repot-repot berbicara dengannya di tempat lain. Dekan ini bukanlah gambaran umum orang yang baik. Dan Omi telah mendengar dari Yi Tianxing sebelumnya bahwa Dekan adalah orang yang sangat bertekad untuk menjadi seorang kaisar. Tapi menjadi seorang kaisar tidak bertanya itu, kecuali dia memiliki kekuatan penghancur mutlak. Dekan tidak peduli apakah Omi mengizinkannya atau tidak. Dia tiba-tiba meraih Omi dan terbang bersamanya dalam satu gerakan. Omi berjuang keras. Tapi, dia tidak menggerakkan otot. Omi sama sekali tidak cocok. Dan selain itu, Omi masih dalam situasi di mana meridiannya hancur. Tanpa daya, Omi terjebak di sebuah rumah bobrok. Din, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Dekan tersenyum. Omi, aku juga mengatakan yang sebenarnya. Kamu adalah orang yang memiliki banyak potensi. Apakah kamu ingin bergaul denganku? Omi merasa terhibur. Omi semua masih merekrut sekitar untuk membuat orang lain bergaul dengannya. Tetapi dia tidak menyangka Dekan ini ingin Omi bergaul dengannya. Maaf Din, aku sudah punya sekelompok teman. Kami telah membentuk kelompok tentara bayaran. Kami siap untuk membuat jalan kita di dunia bersama-sama. Aku tidak berniat untuk bergaul denganmu. Hahaha, jangan cemas dulu. Aku tidak takut untuk mengkritisi bahwa Dekan ini aku, bukan seorang pria yang bersedia. Saya sekarang merekrut pasukan dan kuda. Saya pasti akan menjadi raja dari beberapa kerajaan di masa depan. Jika Anda bersedia mengikuti saya jamin Anda akan menjadi menteri pendiri. Saya membiarkan Anda berbagi dunia dengan saya. Bagaimana menurut Anda? Jangan terlalu bersemangat hahaha. Din, kamu terlalu khawatir. Bagaimana aku bisa bersemangat? Belum lagi menteri pendiri. Aku bahkan tidak tertarik untuk menjadi seorang kaisar. Tidak. Kamu masih muda. Pada saat kamu mencapai usiaku, semua dunia yang seharusnya kamu masuki telah dibuat. Gadis-gadis yang harus kamu ambil bosan.
Dan kamu sudah memiliki cukup makanan lezat. Pada saat itu, kamu akan memiliki baru dalam hidupmu. Dan itulah kaisar. Menjadi seorang kaisar adalah impian kita yang telah menyelesaikan alam persatuan. Kesempurnaan agung. Tentu saja, tidak termasuk beberapa diturunkan. Tetapi orang-orang itu juga memiliki reputasi dan status yang sangat tinggi. Sebenarnya, sama. Pada saat itu, Anda tidak akan mengatakan hal-hal bodoh tentang membobol dunia. Omi stagnan. Mirip dengan pernyataan dekan. Omi telah mendengar pernyataan seperti itu dari Kaisar Kekaisaran Yan Huang. Mungkinkah hati manusia yang benar-benar akan berubah? Omi saat ini masih memiliki tujuan untuk masuk ke dunia. Dan pada saat masa depan tiba, dunia telah dilalui dan wanita telah dipermainkan. Jadi tentu saja, menjadi seorang kaisar adalah tujuan akhir. Untuk sesaat, Omi juga bingung. Tetapi tidak ada keraguan bahwa setiap orang yang hidup terus-menerus mengejar tujuan yang lebih tinggi. Hahaha. Din, ini masalah untuk masa depan. Aku masih muda dan tidak berpikir sejauh ini ke depan. Selain itu, bahkan jika aku tega menjadi kaisar di masa depan, maka jika kamu membiarkanku menjadi menteri pendirimu sekarang, itu tidak akan sejalan dengan keberadaanku. Din berkata, Omi, kamu masih terlalu muda. Tidak akan lebih baik jika kamu membantuku menjadi seorang kaisar sekarang. Dan di masa depan, aku akan menjadi seorang kaisar juga. Maaf, Din. Jika aku benar-benar ingin menjadi seorang kaisar, aku bisa melakukannya dengan kemampuanku. Naif, Omi. Apakah mengirim pesan menjadi kaisar suatu negara dan hanya mengalahkan kaisar negara itu sudah cukup? Salah, Omi. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar tentang aliansi persemakmuran. Aliansi persemakmuran. Apa ini? Aliansi persemuran. Juga dikenal sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap kaisar adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara manapun yang dalam kesulitan, 8 pihak datang untuk mendukung. Menurut Anda, pertarungan sebuah kerajaan sangat sederhana. Jadi, Anda membantu saya, dan saya akan membantu Anda nanti. Oh, PBB. Ya, bagaimana itu? Saya melihat bahwa Anda memiliki potensi besar, dan investasi ini sepadan. Omi bertanya, bagaimana senior ingin aku menyukainya? Kamu bekerja denganku sekarang. Dan ketika aku merebut tahta sebuah negara kecil, kamu akan menjadi menteri pendiri. Dan aku akan menjadikanmu seorang jenderal besar. Dan di masa depan, ketika kekuatanmu mencapai levelku, aku akan menghendaki kerajaan lain. Sehingga kamu juga bisa mewujudkan impianmu menjadi seorang kaisar. Hahaha, Omi tertawa. Alis dekan berkerut dan berkata dengan wajah berat. Omi, jika kamu tidak ingin mengikutiku, kamu bisa meminjamkanku pesawat ulang-alik terbangmu. Din, setelah berbicara dalam lingkaran besar, jadi kamu ingin pesawat ulang-alik terbangku. Bagus kalau kamu mengerti. Meskipun Omi tenang di permukaan, dia sudah terbakar di dalam. Pada saat yang sama, Omi juga menekankan, Omi tidak memiliki kemampuan untuk melawan dekan sekarang. Versi peniru Omi dari Lifeblood Hidden sangat kuat, tetapi Omi baru saja selesai menggunakannya. Dan akan memakan waktu 1,5 tahun untuk pulih dari meridian yang hancur. Jadi sekarang dekan menginginkan pesawat ulang-alik terbangnya. Omi tidak memiliki perlawanan sama sekali. Dan jika dekan adalah orang yang jahat, jika dia tidak tahu harus melakukan apa, itu akan menjadi masalah kecepatan mata untuk dibunuh olehnya. Jadi apa yang harus dia lakukan? Apa? Apakah ditanam karena kamu adalah pangeran dari Kekaisaran Yan Huang? Aku akan teliti. Omi tersenyum. Jarang dekan memandangku dan mengatakan sesuatu tentang meminjam atau tidak. Aku hanya akan memberikan pesawat ulang-alik terbang kepadamu. Apa? Berikan padaku. Presiden Star Ocean Academy bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Barang langka yang dia pikir akan mempercepatnya. Benar. Daripada meminjamkannya padamu, aku lebih suka memberikannya padamu. Sehingga kamu bisa berhutang budi padaku. Hahaha. Omi, kamu benar-benar orang yang masuk akal. Itu benar. Daripada meminjamnya, aku lebih suka memberikannya. Hahaha, bagus, bagus. Namun, di dalam Omi, dia bersenandung. Idiot, apakah pertanda aku benar-benar akan memberikannya padamu? Tapi itu hanya untuk menipumu. Ketika kamu menemukan kesempatan, kamu akan membiarkan Xiao Meng mengusir pesawat ulang-alik. Memaafkan kamu tidak bisa mengejar ketinggalan. Din berpikir bahwa Omi benar-benar tahu waktu dan memberikannya kepadanya. Dia sangat bahagia. Omi bertanya, Din,
Saya mendengar Broter Yi Tianxing mengatakan sebelumnya bahwa Anda sedang mencari teknik yang disebut teknik daya penghisap. Benar. Apa? Apakah kamu punya petunjuk? Dekan bertanya. Omi tersenyum. Din, aku hanya bertanya dengan santai. Hanya ingin tahu. Untuk apa kamu mencari hukum besar kekuatan penghisap? Omi, demi pesawat ulang-alik terbang yang kamu berikan padaku, maka aku akan tenang. Teknik daya penghisap terkait dengan harta karun besar. Jika aku bisa menyedot kekuatan, aku bisa membuka pintu untuk harta itu. Apakah itu benar atau tidak? Di mana harta ini? Hahaha. Omi, kamu meminta terlalu banyak. Din, aku telah memberi pesawat ulang-alik terbang. Jadi apa salahnya memberitahuku? Namun, kamu sudah mencari selama bertahun-tahun tanpa menemukan metode daya penghisap. Apakah streaming aku bisa mengintip hanya karena aku baru tahu? Din berkata, maaf, saya tidak akan memberitahu Anda lokasi harta karun itu. Tetapi saya dapat berjanji kepada Anda bahwa di masa depan, jika saya benar-benar cukup beruntung untuk mendapatkan metode daya penghisap dan membuka harta karun itu, saya pasti akan membawa Anda bersama saya. Saya pikir itu cukup untuk melakukan keadilan bagi pesawat ulang-alik terbang Anda. Omi memancarkan secara internal. Cek kosong. Aku poh. Baiklah. Din, aku akan melihat apa yang terjadi nanti. Dekan tua itu sibuk bertanya. Anda telah memberi saya pesawat ulang-alik terbang. Bagaimana saya harus menggunakannya? Setidaknya kamu harus mengajariku cara menggunakannya. Omi tidak akan bisa mengajarkannya cara menggunakannya. Namun juga, itu adalah teknologi tinggi. Dia tidak akan bisa belajar. Tentu saja. Kapan ingin belajar? Saya ingin belajar sekarang, kata dekan dengan penuh semangat. Omi mengangguk. Din, bukan tidak mungkin bagimu untuk membiarkanku mengajarimu sekarang. Tapi kurasa kamu tidak memiliki banyak ketulusan. Kamu sepertinya tidak tahu banyak tentang apa artinya menjadi manusiawi dan sopan. Saya tidak punya ketulusan. Apa yang Anda inginkan dengan itikat baik? Kau memberiku pesawat ulang-alik. Aku berhutang budi padamu. Bukankah itu cukup? Bantuan saya tak ternilai harganya. Jika Anda tidak percaya, tanyakanlah. Hahaha. Din, bantuanmu tidak ada gunanya. Jadi mengapa kita tidak melakukan sesuatu yang praktis? Dekan bercampur. Anda ingin saya memberitahu Anda lokasi harta karun itu? Itu tidak mungkin. Tidak, tidak, tidak. Tidak bermaksud memberitahu saya di mana harta itu. Saya bahkan tidak tahu metode menghisap kekuatan yang hebat. Jadi mengapa kita tidak melakukan sesuatu yang lebih praktis? Jadilah langsung saja. Oke, Din. Aku pernah mendengar bahwa ada banyak binatang laut yang kuat di perairan sekitar Akademi Samudra Bintang. Tentu saja, binatang laut yang paling kuat bahkan dapat membunuhku dalam hitungan detik. Dan bahkan, di dunia ini, orang terkuat bukanlah manusia, tetapi binatang laut. Din, bagaimana kalau kamu mengajakku melihatnya? Apa artinya melihat sesuatu? Din, kamu membawaku ke perairan sekitar dan menemukan alam persatuan akhir. Binatang laut tingkat kesempurnaan. Kamu mengalahkan binatang laut itu setengah mati dan nafas meninggalkan. Dan kemudian kamu membunuh binatang laut itu untuk aku latih dan latih. Aku memukuli binatang laut sampai mati hanya dengan nafas yang tersisa. Dan kemudian kamu membunuh mereka. Apakah itu dianggap sebagai latihan? Saja tentu itu penting. Biarkan aku membunuh binatang laut yang lebih kuat dariku. Setidaknya itu akan melatih pikiranku dan memberiku beberapa wawasan tentang alam seni bela diri. Bagaimanapun, lakukan atau jangan lakukan itu. Aku tidak memberi Anda pesawat ulang-alik terbang secara gratis. Jika Anda melakukannya, maka saya tidak hanya akan memberi Anda ulang pesawat alik, tetapi juga mengajarkan Anda cara menggunakannya. Omi, dengan kecerdasanku, aku khawatir aku bisa menggunakannya tanpa harus belajar. Kata dekan, Omi akan muntah. Bahkan Omi masih tahu sedikit tentang itu. Dan dia masih ingin mempelajarinya. Karena Din mengira dia pintar. Lalu ikutlah denganku ke pesawat ulang-alik dan lihatlah. Jika kamu bisa melakukannya tanpa belajar, maka aku berbicara dengan sia-sia. Bagus. Omi membawa dekan ke pesawat ulang-alik terbang. Dekan langsung tercengang ketika melihat deretan tombol. Din, sekarang apakah kamu pikir kamu akan tahu jika kamu tidak mempelajarinya? Oke, Omi. Kamu ingin membunuh binatang laut itu. Lalu aku akan membawamu ke sana. Tapi aku akan mengaturnya. Itu hanya untuk 1 hari. Oke, ayo pergi kalau begitu. Omi dan dekan langsung menuju laut. Alasan mengapa Omi ingin membunuh binatang laut untuknya adalah untuk menyedot roh binatang laut.
sehingga meningkatkan dirinya sendiri. Itu adalah kesempatan langka untuk menangkap satu ini, dan Omi ingin menyedotnya. Memasuki kedalaman lautan, dia pertama kali bertemu dengan binatang laut alam Kesatuan Tengah. Ketika hendak membunuh, Omi berkata, tidak ingin yang berada di tengah alam persatuan. Mereka terlalu lemah, hanya alam persatuan akhir dan tingkat kesempurnaan. Dekan berpikir, banyak binatang buas di tingkat lengkap alam persatuan tidak cocok bahkan untukku. Jangan lupa, ini adalah lautan. Ini adalah wilayah binatang laut. Kekuatan yang bisa aku berikan terbatas. Kalau begitu pilih kesempurnaan alam persatuan yang lebih lemah dengan baik. Sungguh masalah. Din merepotkan. Tetapi dia masih tidak berdaya. Ada keluarga singa laut di depan. Jadi langsung pergi ke keluarga singa laut. Baiklah. Kamu menggaruknya. Lagi pula aku tidak familiar dengan lautan. Memasuki keluarga singa laut. Dekan mulai membunuh singa laut yang kuat. Keluarga singa laut ini memiliki 2 singa laut alam persatuan yang sukses dan lebih banyak lagi dari pertemuan singa laut alam persatuan akhir. Dekan membuang banyak energi dan akhirnya mengalahkan 2 singa laut Unity Realm yang sukses setengah mati. Dekan berkata dalam suasana hati yang buruk. 2 singa laut alam persatuan yang sukses ini sudah hanya memiliki 1 nafas yang tersisa. Serahkan padamu. Aku akan membunuh singa laut alam persatuan yang terlambat lagi. Bagus. Omi membunyikannya. Tetapi kedua singa laut itu hanya berdetak dengan nafas tersisa. Tetapi mereka masih hampir membunuh Omi. Omi menyedot energi spiritual dari 2 singa laut meskipun mengambil risiko besar. Wow, tonik yang hebat. Omi merasa segar setelah menghirupnya. Segera setelah itu, Dekan menunda kembali 7 atau 8 singa laut Unity Realm yang terlambat. Baiklah, kamu bisa membunuh mereka dengan cepat. Oke, terima kasih Din. Omi berpura-pura naik untuk membunuh singa laut. Pada kenyataannya, dia mengambil kesempatan untuk menyedot energi spiritual singa laut itu. Omi tidak berani membiarkan Dekan melihat kekuatan bela dirinya. Kalau tidak saya khawatir tidak akan mudah untuk menyingkirkan mereka. Omi menyelesaikan mengisap 7 atau 8 singa laut lainnya dari tahap akhir Unity Realm. Omi merasa kepalanya akan meledak. Setelah menghisap begitu banyak, dia benar-benar perlu mencernanya dengan benar. Namun, hanya ada satu kesempatan. Jika Anda melewatkan satu ini, bagaimana Anda bisa memiliki kesempatan bagus untuk menyedot begitu banyak binatang laut yang kuat di kali lain? Jadi, meski sampai mati, Omi tetap harus menghisapnya. Din, ayo pergi ke tempat berikutnya. Pembunuhan itu benar-benar menyakitkan. Omi, kamu terlalu cabul. Oke, aku hanya akan membantu membunuh satu lagi binatang laut lengkap Unity Realm. Bagus. Din pergi ke laut berikutnya dan membunuh belut laut yang merupakan alam persatuan yang lengkap. Tetapi belut ini memiliki suami yang juga merupakan alam persatuan yang lengkap. Jadi itu hanya seharusnya membunuh 1. Tetapi akhirnya membeli 1 dan mendapatkan 1 gratis. Jadi itu harus membunuh yang ekstra. 2 sudah cukup, kan? Haha, cukup sudah. Omi mengangkat pedangnya untuk membunuh belut laut. Belut laut sudah memukul sampai mati. Meskipun mereka mungkin tiba-tiba melawan sampai mati sebentar. Tetapi Omi sedikit memperhatikan. Itu tidak terlalu berbahaya. Segera, Omi menghisap semangat 2 belut laut lagi. Wow, Omi merasa seperti sedang berjalan terbalik. Energi mental yang tersedot terlalu jenuh. Din, ayo kembali. Dekan diterima dan diraih Omi dan ditarik keluar dari laut. Pada saat dia kembali ke Star Ocean Academy, saat itu sudah tengah malam. Omi berkata, Din, sudah larut. Besok pagi, aku akan mengajarimu cara menggunakan pesawat ulang-alik terbang. Dekan meraih kerah Omi dan berkata, tidak, kamu harus mengajariku malam ini. Bagaimana aku tahu kamu tidak mempermainkanku? Bagaimana jika kamu pergi di tengah malam dengan pesawat ulang-alik terbang? Din, bagaimana kamu bisa begitu mencurigaiku? Apakah aku, Omi, orang seperti itu di matamu? Oke, aku akan menghancurkan kunci pesawat ulang-alik terbang. Tidak apa-apa. Bagaimana aku bisa tahu apakah kuncimu nyata atau tidak? Aku tidak bisa berkata-kata. Jadi mari kita verifikasi itu selalu baik-baik saja. Omi mengambil Dekan dan pergi ke pesawat ulang-alik terbang. Ada 3 cara untuk membuka pesawat ulang-alik ini. Yang pertama, menggunakan kunci. Yang kedua, menggunakan sidik jari. Dan yang ketiga, inti pesawat ulang-alik. Di antara mereka, inti dari pesawat ulang-alik terbang adalah kontrol master. Dan kunci dan sidik jari harus disetujui oleh kontrol master sebelum dapat digunakan.
Kunci Omi ini hanyalah salah satu kunci yang diotorisasi. Kunci serupa. Kecuali Omi memiliki satu di tangan Xiao Meng. Sementara semua orang bisa menggunakan sidik jari mereka untuk membukanya. Omi mengeluarkan kuncinya dan berkata, ini adalah kunci pesawat ulang-alik terbang. Ambillah. Anda menekan tombol terbuka remote control ini. Pintu pesawat ulang-alik akan terbuka. Sekarang kunci ini milik Anda. Dan pesawat ulang-alik adalah milik Anda. Dekan segera menyambar kuncinya dan menekan tombol terbuka. Dan benar saja, pintu pesawat ulang-alik terbuka secara otomatis. Omi dalam hati berkata, Dekan konyol. Nanti aku akan meminta Xiao Meng untuk berhenti mengotorisasi kunci ini padamu. Dan kemudian kuncimu hanya akan menjadi pajangan. Hahaha. Aku terlalu licik. Din, jangan salahkan aku. Yang memintamu untuk mencuri pesawat ulang-alik terbangku. Selain itu, pesawat ulang-alik ini sangat langka. Aku hanya bisa melakukannya. Dekan bahkan tidak tahu tentang hal-hal berteknologi tinggi ini. Berpikir bahwa dia memiliki kunci dan tidak ada yang bisa membuka pintu pesawat ulang-alik. Namun, dekan itu tidak bodoh dan bertanya, bagaimana Anda yakin bahwa hanya ada satu kunci? Bayangkan. Ayo, ini pesawat ulang-alik terbang saya. Apakah Anda akan mencocokkan masing-masing kunci ke pintu depan Anda dengan satu? Meskipun saya akan melewati dunia dengan teman-teman itu. Itu tidak berarti bahwa saya bahkan akan berbagi hal langka seperti pesawat ulang-alik terbang. Kan, hanya ada satu kunci. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa tidur di ulang pesawat alik. Setelah mengatakan itu, Omi pergi. Omi benar-benar takut akan tidur di pesawat ulang-alik terbang. Akibatnya, Omi tercengang. Dekan benar-benar tidur di pesawat ulang-alik terbang. Aku akan pergi, Omi sangat menekankan. Sepertinya tidak mudah menyampaikan. Omi kembali ke istana Yi Tianxing. Semua orang masih terjaga dan sepertinya cemas menunggu kembalinya Omi. Omi, kamu akhirnya kembali. Kemana saja kamu? Dekan membawa saya dalam perjalanan sehari ke dasar laut. Dan omong-omong, Mo, apa yang akan kita lakukan sekarang karena Dekan sedang tidur di pesawat ulang-alik? Aku berencana mengatakan pergi dengan pesawat ulang-alik di malam hari setelah dia tidur. Ah, kamu memberi kuncimu. Aku tidak punya pilihan. Aku harus memberikannya padanya. Pesawat ulang-alik tidak layak untuk diperjuangkannya. Saya selalu dapat menggunakan komputer saya untuk terhubung ke mainframe pesawat ulang-alik dan menggunakan akses inti untuk membatalkan izin kuncinya. Tapi, dia tidur di pesawat ulang-alik sekarang. Jadi itu agak sulit. Xuan Li, apakah ada cara untuk mengeluarkannya dari pesawat ulang-alik? Seperti, itu terlalu pengap di pesawat ulang-alik. Mata Mo mengikuti. Hah, ya, aku sedang memikirkan cara. Ide apa? Omi mengeluarkan laptopnya dan menghubungkannya ke mainframe pesawat ulang-alik. Xiao Meng segera mengirim perintah ke mainframe. AC, nyalakan hingga 40 derajat. Segera. Di pesawat ulang-alik, suhu AC naik. Tidak 10 menit kemudian, Dekan yang sedang tidur di pesawat ulang-alik mulai berkeringat deras. Mengapa begitu panas? Din berkata menyeka keringat besar dari wajahnya. Dekan melepas jaketnya, tapi itu masih sangat panas. Ah! Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba panas sekali? Din segera membuka pintu pesawat ulang-alik untuk menghilangkan panas. Tapi, itu masih sangat panas. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Dekan tidak bisa menahannya lagi dan akhirnya kehabisan pesawat ulang-alik terbang. Namun, Dekan tetap tidak pergi. Dan dia benar-benar duduk di atas pesawat ulang-alik. Sial, kurasa itu benar-benar tidak mudah untuk mengungkapkannya. Omi berkata. Omi melihatnya melalui komputer Xiao Meng yang terhubung ke mainframe untuk menonton kamera cincin 360 derajat. Xiao Meng tersenyum. Dia hanya perlu keluar dari kabin pesawat ulang-alik. Xiao Meng segera mengeluarkan perintah ke mainframe. Tutup Palka. Bang, detik berikutnya. Palka ditutup. Dekan, yang sedang duduk di atas pesawat ulang-alik, segera mendengar suara pintu Palka menutup dan mendorong ke pintu kabin. Dekan segera mengeluarkan kunci dan menekan tombol terbuka. Namun, kali ini, tidak peduli berapa banyak dia menekannya, Palka tidak akan terbuka. Apa yang terjadi? Dekan berada dalam kabut. Ternyata Mo sudah mencabut izinnya untuk kunci itu. Xiao Meng segera mengendalikan pesawat ulang-alik terbang itu lagi. Dao, saudara Omi, biarkan semua orang bersiap-siap. Saya akan segera membiarkan pesawat ulang-alik terbang ke sisi kami. Lalu kami semua segera naik ulang pesawat alik dan pergi dari sini. Din pasti akan mengejar kita. Meskipun kecepatannya tidak secepat pesawat ulang-alik.
Tetapi jaraknya terlalu pendek. Dia akan tiba 10 detik lebih lambat jika dia menguatkan dirinya untuk mati. Yang berarti kita hanya memiliki 10 detik untuk memasuki pesawat ulang-alik. Omi segera menyuruh semua orang untuk bersiap-siap memasuki pesawat ulang-alik. 1, 2, 3. Pada saat berikutnya, pesawat ulang-alik terbang yang jauh meluncur menuju tempat Omi dan yang lainnya berada. Ah, wajah Din berubah. Dan dia tiba-tiba mengejar mereka ke arah pesawat ulang-alik itu terbang menjauh. Sial, Omi, kamu benar-benar mempermainkanku. Dekan dipenuhi dengan kemarahan dan mengejar pesawat ulang-alik dengan kecepatan tinggi. Pesawat ulang-alik terbang mencapai Omi dan yang lainnya dalam sekejap mata. Omi berteriak, "Masuk kabin. Cepat, hanya 10 detik." Semua orang, satu persatu, melompat ke kabin lebih cepat dari yang lain. Omi membawa Long Tianqin dan Leona. Mereka yang terlemah. Jadi Omi memeluk mereka dan mengangkut ke kabin. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Pada saat ini, kurang dari 100 meter dari pesawat ulang-alik terbang, sebuah suara berteriak, "Omi, aku belum menyelesaikanmu. Cepat, cepat, masuk ke pesawat ulang-alik dan tutup pintunya." Teriak Omi. 15 atau 16 orang harus memasuki pesawat ulang-alik terbang dalam 10 detik. Dan itu juga merupakan tugas yang sangat terburu-buru. Dekan sudah dekat. Jika Dekan mengejar atau bahkan memasuki pesawat ulang-alik saat diaktifkan, maka kelompok Omi mungkin akan musnah. Selusin meter jauhnya, Dekan sangat marah sehingga hanya dalam sekejap mata, dia menggelindingkan ratusan meter ke jarak berukuran 1 meter. Dan kemudian dalam sekejap berikutnya, dia memasuki pesawat ulang-alik. Pada saat itu, Xiao Meng kebetulan mengendalikan pesawat ulang-alik dan menutup pintu pesawat ulang-alik. Ah! Din berteriak dan memukul pesawat ulang-alik dengan telapak tangan dari jauh. Telapak tangan ini, jika mengenai, pesawat ulang-alik terbang pasti akan terfragmentasi dan hancur dalam sekejap. Jangan ragu kekuatan tingkat sempurna dari alam persatuan. Tidak peduli seberapa kokoh pesawat ulang-alik itu tidak akan bisa menahan telapak tangan pembangkit tenaga listrik alam persatuan. Pesawat ulang-alik itu begitu cepat sehingga bahkan jika sedikit retakan muncul, itu akan langsung terkoyak oleh angin besar dalam penerbangan SAMPAIN tinggi. Oleh karena itu, retakan sekecil apapun pun tidak bisa muncul di pesawat ulang-alik terbang. Aduh, pada saat telapak tangan Dekan tabrakan, pesawat ulang-alik terbang menghancurkan langit. Ledakan, tanah tempat pesawat ulang-alik itu masih diparkir dalam sekejap mata sebelumnya terbelah oleh telapak tangan Dekan dan sebuah lubang besar muncul. Fiu, melihat bahwa pesawat ulang-alik telah menghindari serangan Dekan, semua orang di dalam pesawat ulang-alik menghela nafas dengan mudah. Secara harfiah seperti mereka telah melakukan perjalanan ke gerbang neraka. Ah, di tanah. Dekan berteriak dengan wajah memar. Dekan memantul ke tanah dan menembak ke langit ke pesawat ulang-alik. Namun, setelah mencapai langit, Omi tidak khawatir sama sekali. Tidak peduli seberapa lama dekannya. Tidak mungkin sekelilingnya menyentuh pesawat ulang-alik terbang lagi. Pesawat ulang-alik tidak segera berangkat jauh dan berhenti di udara. Omi membuka palka dan berteriak, "Din, maafkan aku. Tapi terima kasih banyak untuk hari ini." "Omi, kamu berani menipuku." Dekan mengamuk. Omi tersenyum hehehe. "Din, berpikirlah. Orang hidup di dunia. Mereka mempermainkan orang lain. Atau mereka dimainkan oleh orang lain. Pria dan wanita sama oh. Omi, aku belum menyelesaikanmu. Din, kenapa repot-repot? Pesawat ulang-alik terbang ini bukan milikmu sejak awal. Jika aku tidak mempermainkanmu, kamu hanya akan mengambil barang-barangku. Jadi aku harus mempermainkanmu juga. Karena kamu bisa mencuri pesawat ulang-alik terbangku. Mengapa aku tidak bisa mempermainkanmu? Hahaha. Din, selamat tinggal. Aku berharap kamu segera menjadi seorang kaisar." Bang, palka pesawat ulang-alik ditutup. Dan Dekan mengejar dengan pembohong. Sayangnya, dalam beberapa napas, pesawat ulang-alik itu sudah ada di langit. Ah! Din berhenti. Lubang hidungnya merokok karena marah. Tidak hanya tidak mendapatkan pesawat ulang-alik terbang, tetapi juga oleh Omi menipu sehari. Berjuang sampai mati di dasar laut untuk membunuh binatang laut. "Omi, jangan biarkan aku bertemu denganmu. Jika tidak, aku akan membunuhmu." Pesawat ulang-alik itu terbang di atas lautan. Semua orang telah meletakkan tempat duduk mereka dan mengubahnya menjadi tempat tidur kecil. Tertidur di tempat tidur kursi yang mewah dan nyaman. Omi, di sisi lain, berada di dalam pemandangan. Setelah menyerap begitu banyak energi mental hari ini, Omi mencernanya.
Dalam sekejap mata, 6 jam telah berlalu dan saat itu fajar. Omi juga membuka matanya. Setelah 1 malam pencernaan, Rana Omi melonjak langsung dari tingkat kedua dari alam persatuan tengah ke tingkat pertama dari alam persatuan akhir. Omi, wilayahmu. Pada saat itu, Yi Tianxing memperhatikan bahwa tubuh Omi memancarkan momentum yang kuat dan tak tertandingi, yang benar-benar dapat menghancurkan Yi Tianxing dan Long Tianya. Omi terkekeh tentang fakta bahwa Omi bisa menyedot kekuatan Tuhan, yang tidak diketahui oleh orang lain kecuali beberapa wanita terdekatnya yang mengetahuinya. Seni bela diri terbuka semacam ini, Omi tidak bisa berbicara kosong. Bahkan jika dia adalah teman terbaik, jika salah satu dari mereka secara tidak sengaja menyebarkannya, ini akan menyebabkan perang dunia. Siapapun yang telah memainkan permainan tahu betapa hebatnya itu untuk bertahan. Jadi, sekarang Yi Tianxing telah menemukan bahwa ranah seni bela diri Omi telah meroket ke tingkat pertama dari alam persatuan akhir. Omi bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Setelah raungan Yi Tianxing, semua orang juga memandang Omi, kecuali Long Tianya dan Yang Huan, yang tidak tahu apa yang terjadi karena mereka tidak dapat melihat perubahan di alam Omi. Ya Tuhan, Omi, apa yang terjadi? Saya ingat Anda baru berada di tengah-tengah alam persatuan kemarin, sekitar tingkat kedua dan ketiga. Mengapa hari ini? Kimu sepertinya telah menembus ke tahap akhir alam persatuan. Yang Huan berkata, istri Yi Tianxing. Lang Tianya juga memandang Omi dengan tidak percaya. Omi Heheli tersenyum. Sejujurnya, kemarin saya menipu dekan untuk pergi ke dasar laut. Saya bertemu dengan banyak binatang laut. Saya meminta dekan untuk membunuh binatang laut yang kuat itu. Saya merasa bahwa itu memiliki peningkatan besar pada keadaan pikiran saya. Jadi hari ini, saya menerobos ke tahap akhir alam persatuan. Tapi kemudian, tidak peduli berapa banyak pikiran yang berubah, itu tidak cukup untuk menerobos beberapa alam berturut-turut. Haha, aku tidak tahu tentang itu. Aku hanya bisa mengatakan bahwa bakatku terlalu kuat. Cabul ah, semua orang tidak mengatakan apa-apa. Tidak peduli betapa luar biasanya dan sesatnya itu. Itu semua bisa dijelaskan oleh bakat. Long Tianya berkata, Omi, kamu melangkah ke alam persatuan sebelum kita semua melakukannya. Jadi mungkin kamu membantu kami memberitahu kami tentang apa yang kamu pelajari di tahap akhir alam persatuan, sehingga kita juga bisa segera melangkah ke tahap akhir alam persatuan. Bagus, Omi dengan mudah setuju. Selanjutnya, Omi memberi Long Tianya dan Yi Tianxing, sudah Yang Huan, penjelasan tentang banyak wawasan, esensi, pengalaman, dan pemahaman alam persatuan tahap akhir untuk membantu mereka menerobos ke tahap akhir alam persatuan dengan lebih cepat. 3 hari kemudian, pesawat ulang-alik Omi tiba di sebuah tempat bernama Kekaisaran Gomora. Dan pada saat yang sama, Wanderlust dan Yi Tianxing, dengan bantuan Omi, dengan penuh kemenangan menerobos ke tahap akhir alam persatuan, menjadi kuat di tingkat pertama tahap akhir alam persatuan. Semuanya, kami, Destin One Mercenaries, telah memulaian pertama kami ke dunia. Kami telah tiba di Kekaisaran Gomora. Perhentian pertama kami. Pertama-tama kami akan pergi ke cahaya surgawi Gomora yang terkenal di dunia untuk melihat apakah cahaya surgawi benar-benar dapat membantu orang mencapai pencerahan. Omi berkata kepada semua orang. Pesawat ulang-alik terbang Omi berhenti di hutan purba tak berpenghuni di Kekaisaran Gomorja. Mo, temukan gua tersembunyi dan naik pesawat ulang-alik ke gua untuk bersembunyi. Lalu kita akan mengadopsi terbang. Kita sudah berada di dalam Kekaisaran Gomorja. Oke, Liu Yue sibuk. Mengapa kita harus melalui ini? Bagaimana ketika kita harus pergi? Bukankah kita harus melakukan perjalanan sejauh ini lagi? Omi tersenyum dan berkata, Liu Yue, apakah kamu lupa apa yang terjadi di Star Ocean Academy? Bagaimana jika Anda menerbangkan pesawat ulang-alik dan dilihat oleh orang yang kuat? Bahkan jika orang kuat itu tidak merebutnya dan menghancurkannya dengan mencetak, apa yang harus kita lakukan? Jadi, ketika kita sampai di seluruh Gomora, yang terbaik adalah menyembunyikan pesawat ulang-alik. Dan jika kita ingin pergi, biarkan Xiao Meng mengendalikan pesawat ulang-alik dari jarak jauh dan terbang ke arah kita. Oh, jadi, jika ditemukan secara misterius, apakah seseorang mengira itu kapal asing? Hahaha, mungkin saja. Omi dan kelompoknya tiba di sebuah kota dekat Kekaisaran Gomora. Halo, di mana tempat yang memiliki cahaya surga? Omi bertanya kepada seorang lokal dan yang kuat secara bawaan pada saat itu. Cahaya surga. Apakah kamu akan pergi ke cahaya surga? Ya, sama baiklah. Aku akan pergi.
Cahaya surgawi ada di Paradise City. Aku punya jet pribadi. Apakah kalian ikut denganku? Terima kasih. Kami akan dengan senang hati pergi saat itu. Omi dan yang lainnya naik jet pribadi. Penduduk lokal bawaan ini tampaknya sangat bangga memiliki jet pribadi. Pamer ke Omi dan yang lainnya. Dia berkata, "Senior, apakah kamu begitu kuat sehingga kamu tidak memiliki jet pribadi sendiri?" "Oh, tidak," kata Don Omi. "Tidak mungkin. Aku punya jet pribadi dan kalian bahkan tidak memilikinya." "Oke, aku salah. Tidak semua orang memiliki latar belakang keluarga yang kuat." Wang Xing bertanya. "Rekan tahu ini. Jadi, Anda memiliki latar belakang keluarga yang kuat." "Hahaha. Aku tidak menyembunyikan apapun dari kalian semua. Keluargaku adalah Kekaisaran Gomora. Salah satu dari 3 keluarga terkuat. Dan aku, putra sejati keluarga. Jika tidak, bagaimana aku bisa memiliki jet pribadi? Jet pribadi sangat mahal. Orang biasa tidak mampu mengakuinya." Liona sangat kesal dengan apa yang dia dengar, dan membiarkan mulutnya terbuka. Itu normal untuk memiliki jet pribadi. Kan, pengusaha kaya dengan miliaran dolar dalam keluarga mereka memiliki jet pribadi. Omi berkata, "Sianger, beberapa kata kurang. Masyarakat di sini jelas tidak berkembang seperti Kekaisaran Yan Huang. Setara dengan Kekaisaran Yan Huang 50 tahun yang lalu. Jadi 50 tahun yang lalu, sungguh luar biasa memiliki jet pribadi." "Oh," Omi berkata kepada pria setempat. "Siapa namamu?" "Kembali ke senior. Nama saya Owo Sang." "Owo Sang, apakah kamu tahu apa-apa tentang cahaya surga? Dapatkah Anda menjelaskan kepada kami? Saya pernah mendengar bahwa mereka yang diterangi oleh cahaya surga dapat memiliki pencerahan. Apakah itu benar?" "Hahaha. Senior, kamu bertanya pada orang yang tepat. Aku mendapat kehormatan disinai oleh cahaya surga 3 kali. Dan setiap kali, aku telah mengangkat alam. Apakah pemancaran itu benar atau tidak?" "Ah, sungguh." Tiba-tiba, semua orang bersemangat. Ausan berkata, "Tentu saja itu benar. Tapi ya, itu adalah harta nasional Kekaisaran Gomoya kita. Orang biasa tidak bisa menikmatinya. Saya bisa disinai 3 kali karena koneksi keluarga saya. Ngomong-ngomong, dari mana kau berasal? Rasanya kalian tidak berasal dari Kekaisaran Gomora. Apakah itu penting?" "Tentu saja itu penting. Orang asing tidak akan mengizinkannya masuk ke Paradise Valley." Lembah surga. Ya, cahaya surga ada di dalam lembah surga. Tetapi sayangnya, orang biasa tidak bisa masuk. Keluarga kerajaan Gomorja kita, yang mengendalikan lembah surga, sangat kuat, dan ada 8 orang kuat yang telah mencapai kesempurnaan agung alam persatuan. "Aku akan pergi." Omi menghirup udara dingin. Satu-satunya 2 di Kekaisaran Yannei yang telah mencapai kesempurnaan agung alam persatuan adalah Kaisar dan Yannei, yang dibunuh oleh Omi. Hanya 2. Wilayah Gomora kecil sebenarnya memiliki 8 orang kuat dari kesempurnaan agung alam persatuan. Namun, itu bisa dimengerti. Lagi pula, ada harta nasional di sini. Jadi, kami datang ke Kekaisaran Gomora untuk apa-apa. Lang Tianya memandang Omi dan tersenyum pahit. "Yah, aku tidak menyangka kerajaan Gomoya. Kekuatan bela diri jauh melampaui kerajaan Yan Huang. Keluarga kerajaan Gomoya mengendalikan cahaya surga. Orang luar benar-benar tidak bisa mengambil peran. Bahkan putra pertama dari 3 keluarga lokal, hanya disinai 3 kali. Kami, ya." Omi juga tertawa pahit. Kekaisaran Gomora memiliki cahaya surga. Meskipun wilayahnya tidak sebesar Kekaisaran Yan Huang, tetapi itu jelas merupakan tempat perang. Jadi itu normal bagi kekuatan bela diri untuk melampaui wilayah Yan Huang. Lalu apakah kita masih akan pergi sekarang? Mengapa kita tidak pergi? Bahkan jika kita tidak bisa menyinari cahaya surga, ada baiknya untuk pergi dan melihat. Tujuan membangun kelompok tentara bayaran bukanlah untuk melakukan perjalanan keliling dunia dan membuat jalan kita di dunia. Beberapa jam kemudian, jet pribadi Ouyang tiba. "Teman-temanku, Paradise City ada di sini. Paradise Valley tepat di tengah-tengah Paradise City. Cahaya surgawi tahun ini akan segera terbuka. Apakah kamu bisa menyinarinya atau tidak terserahmu." Meskipun cahaya surga dikendalikan oleh keluarga kerajaan, itu tidak berarti bahwa orang asing tidak dapat membagikannya sama sekali. Jika Anda adalah tamu asing yang ramah ke Gomora, atau jika Anda memiliki kenalan di sini, atau bahkan jika Anda mengenal beberapa gadis kerajaan, hahaha, segala sesuatu yang mungkin terjadi. Selain itu, senior ini sangat tampan. Saya pikir tidak akan sulit untuk mengambil beberapa gadis kerajaan. Oh, baiklah.
Pesawat akan segera mendarat. Omi menoleh dan berkata, apakah aku terlihat sangat tampan? Yi Tianxing tersenyum. Jadi, ini benar-benar tampan. Wang Xing tidak suka. Omi, jangan berpura-pura membandingkan. Oke. Itu benar. Orang-orang memujimu karena tampan. Dan kamu harus bertanya kepada kami dengan curiga lagi. Perbandingan yang sok. Baiklah. Baiklah. Jangan mengolok-olokku ya. Omi tidak pernah memperhatikan penampilannya. Lagi pula, Omi sama sekali bukan orang yang peduli dengan penampilannya. Tampan atau tidak, dia bahkan tidak peduli. Liu Yue berkata, Omi, apakah kita, sekelompok orang, akan dapat melihat cahaya surga yang legendaris? Akan dapat melakukan perjalanan dengan sia-sia? Terserah Anda. Jika Anda pergi untuk berhubungan dengan seorang gadis dari keluarga kerajaan Gomorrah, kami akan memiliki harapan untuk menyinari cahaya surga. Omi melorot. Liu Yue, jangan bicara omong kosong. Yang berbicara omong kosong. Tidak memungkinkan kamu melihat bahwa semua orang melihatmu. Oh sang itu. Setelah kamu turun dari pesawat, kamu membantu mencari tahu dan melihat apakah ada gadis kerajaan Kekaisaran Gomorrah. Dan mereka adalah gadis kerajaan yang lebih kuat Oke Le, aku akan mengurusnya. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.